Berarti ambil syair yang ke-42. Ya, ini bantu ulang lagi karena minggu lalu rekamannya agak error. Jadi saat itu Buddha ada di kerajaan Kosala. Nah, ini berhubungan dengan Nanda, si penggembala sapi. Penggembala sapi. Nah, Nanda ini kerja dengan Anathapindika. Jadi dia yang menggembala sapi-sapinya Anathapindika. Nah, dia dikatakan ya sudah seperti miliknya lah sapinya itu. Dijaga, dirawat dengan sangat baik. Lalu kadang-kadang kalau dia ke tempatnya Anathapindika, ke rumahnya, dia ketemu Buddha dan Sangga, dan di sana dia mendengarkan Dhamma. Dia mendengarkan Dhamma, dan suatu hari Nanda meminta atau request ke Buddha bahwa kalau bisa Buddha kunjungi rumahnya, mampir ke rumahnya. Ya, di situ. Kalau bisa Buddha mampir ke rumahnya, tapi saat itu Buddha tidak langsung menyetujui karena memang waktunya belum pas, bisa dikatakan belum tepat. Nah, gitu. Jadi ya sudah. Lalu suatu hari ketika Buddha melakukan perjalanan dengan murid-muridnya, Buddha mampir ke rumahnya Nanda karena lewat satu jalur mungkin. Dan saat itu juga Buddha melihat bahwa sudah waktunya bagi Nanda untuk misalnya mendapatkan dhamma yang tepat sehingga mematangkan kebijaksanaan. Lalu Buddha mampir, dan Nanda dengan penuh hormat, dengan penuh respect melayani Buddha dan murid-muridnya itu. Dia memberikan mereka susu dan keturunannya, dan juga makanan-makanan yang baik ya selama 7 hari. Ya, jadi di sana Buddha dilayani dengan baik selama 7 hari. Nah, pada hari terakhir setelah mendengarkan ceramahnya Buddha, Nanda mencapai tingkatan Sotapanna. Ya, pada hari terakhir. Dan saat hari terakhir itu ya Buddha pergi dari rumahnya Nanda, dan Nanda membawakan patahnya Buddha, lalu mengikuti sampai jarak tertentu. Lalu setelah itu dia memberikan penghormatan kepada Buddha dan kembali ke rumahnya. Lalu pada saat itu juga dikatakan tidak lama berselang musuhnya Nanda, yang merupakan seorang pemburu, musuh lamanya, musuh bebuyutannya mungkin, itu menembak Nanda dan meninggal tergeletak di jalan. Nah, biku-biku yang ikut Buddha melihat Nanda tergeletak mati di jalan, ya, dan dia melaporkan ini kepada Buddha. Ya, bante-bante biku-biku yang lain yang ikut dalam rombongan Buddha, jadi melaporkan ini dan memberitahukan ke Buddha. Nah, bante, karena Anda kesini saat itu ya, Buddha, karena Anda kesini, Nanda yang telah memberikan begitu banyak persembahan kepada Anda dan murid-murid Anda, dan ketika Anda setelah Anda kembali, malah dia terbunuh. Dikatakan seperti itu. Jadi
setelah melayani Anda dengan baik dan murid-murid Anda selama 7 hari, ya, lalu setelah Anda pulang, lalu diantar sampai uh, sampai tertentu, jarak tertentu, dan dia kembali, ini malah terbunuh. Dikatakan seperti itu. Ini malah terbunuh Buddha. Nah, ini bagaimana? Nah, lalu Buddha mengatakan kepada biku tersebut, biku, para biku, apakah saya datang ke sini atau tidak? Dikatakan, dia itu tidak akan menghindar, dia itu tidak dapat menghindari kematiannya. Dikatakan seperti itu oleh Buddha. Jadi saya datang atau enggak, dia enggak bisa menghindari kematiannya. Jadi bukan karena saya dia meninggal, bukan karena melayani sangga dia meninggal. Nah, seperti dikatakan berikutnya, jika pikiran yang salah diarahkan, atau jika kita salah berpikir atau pikiran diarahkan ke arah yang salah, maka itu akan dapat menyakiti diri sendiri lebih hebat daripada seorang musuh ataupun seorang pencuri yang melakukannya. Artinya kalau kita disakiti musuh atau disakiti oleh pencuri, itu akan lebih hebat terasa sakitnya kalau pikiran kita salah diarahkan. Ya, kalau pikiran kita selalu bisa bilang ya salah, apalagi sampai salah menilai. Nah, seperti itu. Ya, makanya sangat riskan bagi kita yang tidak terlatih pikirannya. Kadang yaitu kita membenarkan sesuatu sesuai dengan opini kita, lalu menilai seseorang dengan salah. Seperti case-nya ini, ya kan? Nah, Buddha katakan, saya datang atau tidak ke tempat ini, dia tidak bisa menghindari kematian. Malah beruntung Nanda, dikatakan Buddha datang selama seminggu, dia jadi Sotapanna. Ya, kalau Buddha nggak datang, dia pun tetap mati, tapi nggak jadi Sotapanna. Ya kan? Nah, di situ. Jadi bukan karena sesuatu itu terjadi. Makanya kadang dalam masyarakat, gara-gara dia, gara-gara lu jadi begini gitu. Mau dibilang seperti itu kan. Makanya Buddha katakan, jika pikiran yang salah diarahkan, maka itu akan dapat menyakiti diri sendiri lebih hebat daripada musuh ataupun pencuri yang melakukannya. Kira-kira seperti itu. Makanya syair 42 ini dikatakan, seorang pencuri bisa menyakiti seorang pencuri, seorang musuh bisa menyakiti seorang musuh, tapi pikiran yang salah diarahkan dapat menyakiti diri sendiri lebih hebat, dikatakan seperti itu. Ya. Nah, makanya penting bagi kita untuk melatih pikiran, penting bagi kita untuk mengendalikan pikiran. Ya, Anda di sini punya kesempatan, walaupun 1-2 hari ini, untuk melatih pikiran Anda, untuk lebih mengendalikan pikiran Anda, mengendalikan pikiran pada objek meditasi saat ini. Ini adalah potensi yang baik, ya, bekal Anda untuk menambah kualitas-kualitas baik itu sendiri. Karena bagaimanapun di luar sana, pikiran kita sangat mudah untuk tidak terkendali karena berbagai objek. Tapi di sini Anda harus berusaha
minimal mengarahkan pikiran Anda untuk terus berkonsentrasi pada objek meditasi. Jadi Anda harus berusaha misalnya semaksimal mungkin hanya mengamati objek meditasi. Inilah cara Anda untuk melatih pikiran supaya tidak salah. Dan kalau Anda hasilnya terus mengamati objek meditasi, Anda sedang mengarahkan pikiran Anda ke arah yang baik, bukan ke arah yang salah. Anda sedang melatih konsentrasi. Karena Buddha mengatakan seseorang yang terkonsentrasi akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya, seperti yang Buddha katakan dalam Samadhi Sutta. Samading bhikkhave bhaveta samahito bhikkhave bhikkhu yata bhutang pajanati. Para bhikkhu, perkuatlah konsentrasi. Dengan konsentrasi, seseorang bhikkhu akan mengerti, memahami sesuai dengan kenyataannya sebagaimana adanya. Seperti itu. Dan artinya pikirannya diarahkan ke hal yang benar, hal yang baik, Dhamma, objek meditasi. Maka akan membentuk konsentrasi dan itu akan sangat bermanfaat. Jadi tujuan bermeditasi adalah untuk mengetahui dan melihat kebenaran. Ya, untuk menembus dan merealisasi kebenaran itu sendiri dengan melatih pikiran, bukan mengontrol pikiran Anda. Nah, pikiran yang terlatih akan berbeda dari pikiran yang tidak terlatih. Seseorang yang sukses dalam melatih pikirannya akan mampu mengetahui dan melihat kebenaran Dhamma sebagaimana adanya. Mengetahui dan melihat Dhamma adalah jalan untuk merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu Nibbana atau tanpa kematian. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa merasakan Nibbana? Dengan memperkuat konsentrasi sebagai fondasi. Bagaimana bisa? Karena pikiran yang terkonsentrasi dengan baik akan menghasilkan cahaya yang sangat terang, kuat, dan bertenaga. Nah, dengan bantuan dari cahaya terang tersebut dan yang kuat tersebut, maka seseorang dapat mengerti sesuai dengan kenyataannya sebagaimana adanya. Ya, dengan kekuatan konsentrasi itu sendiri. Nah, bagaimana memperkuat konsentrasi? Ya, balik lagi dengan melatih pikiran Anda, melatih pikiran memegang satu objek saja, yaitu objek meditasi. Ya, sekali lagi, hanya memegang satu objek saja, yaitu objek meditasi. Buddha mengatakan, tidak ada hal lain yang lebih berbahaya selain pikiran yang tidak terlatih. Buddha juga mengatakan, tidak melihat hal apapun yang lebih baik atau bermanfaat selain pikiran yang terlatih. Pikiran yang terlatih memegang satu objek disebut pikiran yang terkonsentrasi. Apa itu konsentrasi? Konsentrasi adalah keterpusatan pikiran atau kesadaran pada satu objek. Itu dibilang konsentrasi. Kalau Anda bisa mengamati objek meditasi Anda dengan baik, ya, itu dibilang Anda sudah punya konsentrasi. Ya. Lalu bagaimana memperkuatnya? Memperkuatnya artinya memusatkan, menempatkan, mempertahankan kesadaran atau pikiran pada objek meditasi saja secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu bedanya konsentrasi dan memperkuat konsentrasi. Ya, misalnya Anda latihan anapanasati. Kalau Anda bisa mengamati napas masuk dan napas keluar dengan baik, itu berarti Anda sudah punya konsentrasi. Yang masuk keluar Anda tahu, masuk keluar Anda ingat, masuk keluar Anda sadar. Berarti Anda sudah punya konsentrasi. Ya. Lalu untuk memperkuatnya, Anda hanya
terus menyadari, terus ingat objek meditasi itu terus menerus, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, terus menerus tanpa terputus. Ya, jadi sudah tahu nafas masuk, berikutnya Anda harus tahu nafas keluar, berikutnya tahu nafas masuk, berikutnya tahu nafas keluar, berikutnya tahu nafas masuk, berikutnya tahu nafas keluar. Itu yang dibilang terus menerus. Jadi nafas masuk ingat, nafas keluar juga harus ingat. Nafas keluar, nafas masuk sadar, nafas keluarnya juga harus sadar. Anda tahu nafas masuk, berikutnya Anda juga tahu nafas keluar. Terus Anda jaga pola ini dengan baik. Jadi masuk tahu, keluar tahu. Masuk sadar, keluar juga sadar. Masuk ingat, keluar juga ingat. Ini harus Anda jaga. Ya, dengan begitu konsentrasi Anda jadi kuat. Itu cara memperkuat konsentrasi. Jadi memperkuat atau menempatkan atau memusatkan, mempertahankan kesadaran atau pikiran pada objek meditasi saja secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Itu cara memperkuat konsentrasi. Jadi bukan langsung misalnya Anda tahu nafas, langsung nafasnya Anda cengkram, Anda genggam sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya, bukan seperti itu. Ya. Jadi Anda hanya menjaga pola itu dengan baik. Biarkan usaha berkembang dengan stabil. Ya, biarkan saja dengan sabar, dengan tenang, seperti itu. Nah, itu cara memperkuat konsentrasi. Nah, karena terus menyadari, mengingat, mengetahui nafas, maka pikiran Anda terpusat pada nafas masuk dan nafas keluar. Oleh karenanya, konsentrasi terbentuk, berkembang, dan menjadi kuat. Memperkuat konsentrasi berarti memperkuat batin yang terpusat, yang fokus pada satu objek terus-menerus tanpa terputus dalam jangka waktu yang lama. Ya, itu pengertian dari konsentrasi dan memperkuat konsentrasi. Karena Bante ini akan Bante sering ulang-ulang karena sangat penting pengertian dasar ini supaya Anda bisa mengerti latihannya dengan baik. Ya. Lalu kita masuk ke anapanasati. Anapanasati itu terdiri dari 3 kata, ana, apana, dan sati. Ana itu napas masuk, apana itu napas keluar. Sati artinya menyadari, mengingat, mengetahui, memegang dengan mantap, tidak berpindah-pindah, tidak bergerak, tidak menjauh dari objek, tidak bingung, tidak lupa terhadap objek, menjaga pikiran dan objek, mengarahkan atau menghadapi objek. Itu pengertian dari sati. Kalau kita terjemahkan anapanasati artinya, jadi menyadari napas masuk dan napas keluar, mengingat napas masuk dan napas keluar, mengetahui napas masuk dan napas keluar, memegang dengan mantap napas masuk dan napas keluar, tidak berpindah-pindah dari napas masuk dan napas keluar, tidak bergerak dari napas masuk dan napas keluar, tidak menjauh dari napas masuk dan napas keluar, tidak bingung dari napas masuk dan napas keluar, tidak lupa terhadap napas masuk dan napas keluar, menjaga antara pikiran dan napas masuk dan napas keluar, mengarahkan pikiran pada napas masuk dan napas keluar. Semua pada dasarnya sama. Jadi Anda harus mengerahkan usaha ke sana untuk terus-menerus menyadari, mengetahui, mengarahkan pikiran Anda ke objek meditasi saja, yaitu napas masuk dan napas keluar. Ya, apa yang harus dilakukan untuk ke sana? Hanya mengamati saja, seperti penjaga gerbang. Ketika Anda sudah tahu napas masuk, napas keluar, sudah amati saja seperti penjaga gerbang, menyadari prosesnya, sadari prosesnya supaya mengerti prosesnya, agar memahami prosesnya itu sendiri. Bukan untuk mengatur, bukan untuk mengontrol, bukan untuk mengubahnya. Ya, tanpa keinginan,
tanpa ekspektasi, tanpa kemelekatan. Karena keinginan dan ekspektasi akan menyebabkan kita mengerahkan usaha yang berlebihan pada saat latihan. Ya, jadi lepas saja, ya amati saja dengan baik. Dan dengan begitu kita akan menghadapi banyak kesulitan karena usaha berlebihan tersebut. Jadi kalau kita terlalu bersemangat, semangat diperlukan, tapi berlebihan kita jadi masalah. Ya, terlalu kuat pegang objek meditasinya itu juga, megang objek meditasi perlu, tapi terlalu berlebihan kita juga jadi masalah, jadi tegang. Nah, jadi kita harus betul-betul bisa menyeimbangkan semuanya. Ya, biarkan usaha berkembang dengan stabil. Dan yang Anda harus lakukan juga, bernapas secara alami, natural, ya, dengan pikiran yang tenang. Kalau pikiran Anda tenang, Anda akan bisa melihat napas alami. Anda akan bisa merasakan napas alami. Ya, dan menempatkan kesadaran atau pikiran ke objek meditasi, yaitu napas masuk dan napas keluar. Mempertahankannya di sana. Ya, mempertahankannya dan biarkan usaha berkembang dengan stabil sekali lagi. Biarkan saja masuk keluar, jaga saja dengan sabar, pertahankan pola tersebut dengan baik. Dan bagi pemula di awal meditasi, ketika bernapas masuk, Anda boleh mencatatnya masuk. Ya, ketika napas keluar, Anda boleh mencatatnya keluar. Kalau Anda sudah terbiasa dengan napas, Anda boleh tidak mencatatnya, hanya menyadari saja. Ya, kalau Anda sudah terbiasa. Tapi kalau Anda perlu mencatat, silakan masuk Anda catat masuk, keluar Anda catat keluar, masuk, keluar, seperti itu. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, Anda boleh hanya menyadari nafas saja tanpa mencatat. Ya, dan menyadarinya dengan penuh perhatian. Anda harus menyadarinya dengan penuh perhatian. Orang pada umumnya sejak lahir bernapas tanpa menyadarinya, tanpa perhatian sampai dengan sekarang, orang pada umumnya. Tapi latihan meditasi, Anda harus bernapas alami, menyadarinya dan penuh perhatian. Bedanya itu, ya. Jadi ganti dengan menyadari dan penuh perhatian. Jadi ingat napas masuk, ingat napas keluar. Ingat napas masuk, ingat napas keluar. Nah, bagaimana memulai latihan meditasi? Ya, dengan posisi duduk. Ya, Anda rasanya sudah tahu semua secara basicnya latihan meditasi. Posisi duduk, ya posisi bersila itu posisi terbaik dalam meditasi dikatakan. Dan duduk senyamannya Anda, ya. Duduk senyamannya Anda, badan tegak, rileks dan tidak tegang. Leher dan juga kepala usahakan tegak. Tangan di atas pangkuan, ya, kiri atau kanan yang di atas bebas atau menyentuh lutut Anda. Pejamkan mata, ya, pejamkan mata, lalu arahkan kesadaran atau pikiran Anda ke daerah sekitar lubang hidung atau di atas bibir. Ya, ini adalah area pengamatan untuk anapanasati, untuk nafas. Atau dimanapun Anda merasakan nafas dengan jelas. Ketika Anda tutup mata, Anda bisa merasakan nafas dengan jelas. Fokus di sana. Pertahankan kesadaran Anda pada nafas tersebut. Ya, jadi nggak perlu arahin ke sini, langsung ke ujung hidung dan atas bibir. Kalau memang itu bisa. Tapi kalau Anda memang bisa, silakan arahkan. Kalau tidak, ya tutup mata, lalu Anda bisa merasakan nafas di mana, fokus di sana. Ya. Dan pada saat Anda melihat nafas, mungkin juga Anda akan merasakan sentuhan. Ya, di sini Anda akan melihat napas menyentuh area pengamatan napas. Itu yang dibilang titik sentuh. Fokus pada napasnya, bukan sentuhannya. Ya, sekali lagi, objeknya adalah napas, bukan titik sentuh. Ya, titik sentuh itu
hanya alat bantu kita untuk mengetahui bahwa di situ ada nafas. Tapi bukan sentuhannya yang Anda perhatikan, tapi nafasnya yang menyentuh di sana. Nah, jadi pada saat nafas masuk, tahu sedang bernafas masuk. Pada saat nafas keluar, tahu sedang bernafas keluar. Ya, tidak mengikuti nafas ke dalam atau keluar tubuh Anda. Ya, jadi jangan ikuti prosesnya. Anda harus seperti penjaga gerbang. Di satu titik, jaga di sana. Juga jangan terlalu mengikuti keluar, gitu ya. Pokoknya Anda harus seperti satpam. Kesadarannya di satu poin. Di situ saja. Jangan ikut, jangan terbawa. Misalnya, ada yang bilang, saya kalau nggak masuk Bante, kayaknya nggak pas gitu. Masuk kemana Bante juga bingung. Secara ini ya. Ya, jadi Anda yang penting tahu napas saja itu sudah cukup, gitu ya. Tahu napas dengan baik. Ya, jangan ikuti sensasi dalam meditasi itu sendiri. Anda tetap bertahan di objek meditasi. Jangan nikmati semua fenomena juga. Dan juga tidak memperhatikan sifat alami atau karakter dari nafas, yaitu panas, dingin, keras, lembut, dan sebagainya. Dan juga tidak memperhatikan sifat alami secara umum, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Juga tidak memperhatikan berbagai bentuk atau warna. Ya, jadi saat ada apapun saat ini, abaikan saja, kembali ke nafas dengan baik. Amati dengan tenang. Ketika sedang mengamati nafas, pikiran lain muncul, maka harus disadari dengan cepat. Ya, harus disadari dengan cepat, jangan memperhatikannya, jangan mengikutinya. Kembali ke nafas dengan lembut dan tetap tenang tanpa tertarik pada pikiran-pikiran tersebut. Kapanpun ketika pikiran mengembara, bawa kembali dengan tenang ke nafas. Jangan kecewa atau gelisah pada saat pikiran mengembara. Dan jika pikiran munculnya terlalu kuat dan sering, gunakan metode menghitung. Hitung 1-8 berulang kali. Ya. Hitung minimal 5, maksimal 10. Ya, kalau hitungannya berantakan, Anda ulangi lagi, menghitungnya dari awal. Ya. Menghitung sampai pikiran terkendali dengan tenang pada nafas, lalu berhenti menghitung, hanya memperhatikan nafas saja. Jadi ketika saat Anda menghitung, kalau pikirannya udah tenang, Anda bisa stop hitungnya, hanya mengamati nafas saja. Ya. Dan ketika Anda sedang duduk bermeditasi, kaki mulai terasa tidak nyaman, kebas, kesemutan, atau sakit. Nah, saat itu di awal-awal usahakan tetap fokus pada nafas, ya. Cuekin saja rasa sakitnya. Nah, kalau tidak bisa dan itu mengganggu konsentrasi Anda, rasa sakitnya dominan, ganti posisi Anda. Ya, Anda bisa ganti posisinya pelan-pelan. Ya, sambil memperhatikan nafas Anda, sambil tetap fokus pada nafas Anda. Dan pada saat meditasi jalan, fokus pada nafas Anda, bukan sentuhan atau langkah kaki. Ya. Dan berjalan juga tidak cepat, juga tidak lambat. Berjalan normal saja. Ya. Nah, kalau memang tidak memungkinkan di sini, ya udah duduk aja, nggak apa-apa. Ya, nggak usah dipaksa jalan juga. Kalau duduk ya duduk. Kalau lagi nyaman, kecuali memang sudah bosan atau bagaimana, silakan. Ya. Dan berusaha untuk tetap fokus di nafas pada posisi duduk, berbaring, berjalan, ataupun ya berdiri. Jadi usahakan 1 hari ke depan Anda hanya mengamati objek nafas Anda saja atau objek meditasi Anda saja. Diusahakan semaksimal mungkin, ya. Dan present momennya atau saat ini atau saat kekiniannya hanya menyadari nafas saja, hanya mengetahui nafas saja. Diusahakan seperti itu. Apapun sensasi di tubuh, fenomena apapun yang muncul, maka diabaikan dan tetap fokus di nafas Anda. Jadi Anda sensasi apapun, fenomena apapun di tubuh atau di pikiran Anda, abaikan. Balik lagi ke nafas.
balik lagi ke napas. Jangan dianalisa, jangan diperhatikan, juga jangan takut, jangan khawatir, kembalikan ke napas dengan baik. Seperti itu. Oke? Ya, cukup jelas ya dari Bante. Ya, kalau memang seperti itu, ya selamat berlatih. Ya, semoga Anda bisa berlatih dengan baik. Sadhu, sadhu, sadhu.